teman-teman, perkenalkan saya Intan Dita Rahmadani. Pembuatan video ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada audiens tentang jenis-jenis kesalahan berbahasa yang sering terjadi serta cara memperbaikinya. Nah, selain itu, video ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berbahasa dengan baik dan benar. Yuk, simak terus videonya. Kesalahan berbahasa adalah penyimpangan atau pelanggaran terhadap kaidah-kaidah yang berlaku dalam suatu bahasa, baik dalam bentuk tata bahasa, kosakata, ejaan, maupun penggunaan yang sesuai dengan konteks. Kesalahan ini dapat terjadi dalam bentuk lisan maupun tulisan dan seringkali muncul akibat kurangnya pemahaman atau penguasaan terhadap aturan bahasa atau karena pengaruh bahasa lain. Kesalahan berbahasa dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, kesalahan tata bahasa, ketidaksesuaian dalam susunan kalimat seperti penggunaan subjek, predikat, objek, ataupun keterangan yang tidak tepat. Yang kedua, kesalahan ejaan, penggunaan huruf, tanda baca, atau aturan penulisan yang tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, kesalahan diksi, pemilihan kata yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan konteks. Yang keempat, kesalahan pragmatik, penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan situasi atau norma sosial. Oke, berdasarkan data yang saya temukan di area kampus, masih terdapat kesalahan berbahasa pada tulisan, yaitu dilarang parkir di sepanjang jalan. Nah, penulisan tersebut merupakan kesalahan berbahasa. Pembenarannya yaitu dilarang parkir di sepanjang jalan. Pada pembenaran tersebut, kata di dipisahkan dari kata sepanjang karena di berfungsi sebagai kata depan yang menunjukkan tempat atau lokasi. Kata sepanjang tetap digunakan tanpa perubahan karena merupakan preposisi yang tidak memerlukan imbuhan. Dengan demikian, penulisan menjadi sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia. Selanjutnya, data yang kedua yang saya temukan yaitu pada tulisan pastikan kunci motor TDK tertinggal. Nah, penulisan seperti ini tuh merupakan kesalahan dalam berbahasa. Yang benar dalam penulisan tersebut yaitu pastikan kunci motor tidak tertinggal. Nah, kata TDK adalah bentuk tidak baku dari kata tidak. Dalam komunikasi resmi atau tulisan baku, penggunaan singkatan seperti ini tidak dianjurkan. Oleh karena itu, kata tidak harus ditulis lengkap untuk mematuhi kaidah tata bahasa yang benar. Baik, kesalahan berbahasa selanjutnya yaitu pada penulisan infak. Kesalahan pada tulisan infak terletak pada ketidaksesuaian penulisan dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia yang baku. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUBI), kata serapan dari bahasa ini seharusnya ditulis dengan ejaan infak tanpa huruf Q agar sesuai dengan pelafalan dalam bahasa Indonesia. Nah, penulisan kata serapan dalam bahasa Indonesia diatur untuk menyesuaikan dengan sistem ejaan dan pengucapan yang lazim. Huruf Q dalam bahasa Arab pada kata infak diadaptasi menjadi K dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, penulisan yang benar adalah infak menggunakan K, seperti yang digunakan dalam konteks keagamaan atau filantrop. Oke, selain di area kampus, di tempat umum juga masih banyak terdapat kesalahan berbahasa pada penulisan. Nah, contohnya saja pada praktek umum. Kesalahan dalam tulisan praktek umum terletak pada penggunaan kata praktek yang seharusnya ditulis praktik. Praktik adalah bentuk yang benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau ED dalam bahasa Indonesia. Kata ini digunakan untuk merujuk pada kegiatan yang dilakukan berdasarkan pengetahuan atau keahlian tertentu seperti dalam profesi medis, hukum, atau pendidikan. Selanjutnya, di tempat umum lainnya yaitu pada tulisan di spanduk. Nah, kesalahan pada kalimat aksesoris akuarium yaitu merupakan kesalahan dalam berbahasa. Kesalahan pada kalimat aksesoris akuarium terletak pada penulisan kata serapan aksesoris dan akuarium yang tidak sesuai dengan kaidah ejaan baku dalam bahasa Indonesia. Kata aksesoris adalah bentuk yang salah karena mengandung tambahan huruf E dan S yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata serapan ini seharusnya ditulis sebagai aksesori.
Kemudian, aquarium merupakan bentuk serapan dari bahasa Latin, tetapi dalam bahasa Indonesia harus ditulis sebagai aquarium, menggunakan K, sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUBE. Nah, penulisan yang benar adalah aksesori aquarium, mengikuti aturan ejaan dan penyesuaian kata serapan dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, contoh kesalahan berbahasa pada penulisan spanduk tempat makan, yaitu pada penulisan soto ayam Solo dan sop ayam mantap. Kesalahan pada penulisan soto ayam Solo dan sop ayam mantap terletak pada penggunaan kata mantap yang merupakan bentuk tidak baku. Nah, kalimat tersebut seharusnya ditulis dengan soto ayam Solo dan sop ayam mantap. Kata mantap adalah bentuk tidak baku dari kata mantap yang sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Nah, kata mantap harus ditulis dengan benar sesuai dengan PUBI. Masih banyak terjadinya kesalahan berbahasa ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu kurangnya pemahaman tentang kaidah bahasa. Banyak orang yang belum sepenuhnya memahami aturan tata bahasa, ejaan, dan penggunaan kata yang benar. Kemudian, pengaruh bahasa lain, penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari seringkali memengaruhi cara berbahasa seseorang. Kemudian, perkembangan bahasa yang cepat. Bahasa selalu berkembang mengikuti zaman dan perubahan sosial. Beberapa orang cenderung menggunakan istilah-istilah yang sedang tren atau populer, meskipun tidak selalu sesuai dengan kaidah bahasa yang baku. Kemudian, keterbatasan penggunaan teknologi. Dalam komunikasi melalui media sosial atau pesan singkat, orang cenderung menggunakan singkatan bahasa gaul atau bahasa yang lebih santai yang seringkali melanggar aturan ejaan dan tata bahasa.